Mari lupakan dulu apa yang saat ini sedang jadi plan kita, tapi arahkan untuk memuji dan menyembah Dia selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita mulai menaikkan pujian dan nyanyian kita, saya mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan doa bersama-sama. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kami percaya ini hanya karena anugerah-Mu yang masih ada di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya terlebih dahulu mohon ampun atas salah dosa kami. Sucikan, layakkan, kuduskan segala keberadaan kami. Agar segala dosa salah kami itu tidak menjadi penghalang untuk berkat-Mu tercurah kepada kami. Bapa, kiranya Engkau memimpin kami semuanya, semua yang terlibat di dalam ibadah ini, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau siapkan, dari yang paling depan sampai paling belakang, sampai yang tidak terlihat, kiranya Engkau pakai secara luar biasa untuk menjadi saluran berkat buat kami, sehingga kami datang ke tempat ini tidak sia-sia, bahkan memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa, membuka wawasan kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Itulah firman-Mu. Firman-Mu jadi pegangan bagi kami, pelita bagi kakiku yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh dapat beribadah. Kiranya Engkau pimpin semua kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di tempat mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami semuanya. Berikan kami paradigma yang baru seturut dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapak. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Bapa, di celah-celah ibadah ini kuasa-Mu bekerja untuk kami. Kami yang terbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami yang berdosa Engkau ampuni. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menyambut ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya, yang siap untuk diberkati dengan sukacita dan sorak-sorai. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Sekali lagi happy Sunday buat Anda juga yang menyaksikan secara online di rumah. Mari kita responi hadirat Tuhan, karena Dia Tuhan yang terhebat. Amin. Woo. Syukurku
mulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Kau yang terhebat, Yesusku. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita, amin. Dia layak untuk menerima puji-pujian dari setiap kita. Lagu yang berikut ini berbahasa Inggris. Mungkin buat beberapa saudara-saudari yang kurang mengerti bahasa Inggris, mudah-mudahan terjemahannya ada. Tapi lagu ini bagus sekali liriknya. Lagu ini cuma mengingatkan bahwa kalau kita masih bisa berdiri sampai hari ini, di tengah situasi yang ada saat ini, itu hanya karena kemurahan kasih karunia Tuhan semata. Amin. Seperti Mazmur 37 ayat 24 dan 25 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Jadi apapun kondisi kita saat ini, Kristus selalu ada bersama kita. Itu yang membuat kita mampu berdiri tegak sampai hari ini. Amin. Still standing. Oh, yeah, yeah. Give me courage to believe. Amen. That all your goodness I will see. And if it had not been for you,
Mainannya bagus sekali ya Bapak Ibu. Kalau masih ingat dulu ada mainan tuh balon yang kalau ditonjok, tapi dia tetap berdiri. Nah harusnya kita orang-orang Kristen punya mental seperti itu. Amin. I'm still standing. Dipukul, I'm still standing. Dipukul oleh keadaan, I'm still standing. Oh yeah. But by the grace of God, I'm still standing. Yeah. I'm still standing. Yeah. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still shouting. I'm still shouting. I'm still shouting. Yeah. I'm still shouting. Yeah. But by the grace of God, I'm still jumping. Come on. I'm still jumping. I'm still jumping. Yeah. But by the grace of God. Woo! Yeah. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Oh. Terima kasih, ku masih bisa berdiri sampai saat ini hanya karena kasih karunia-Mu. Oh, oh, oh. Hey. Woo. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki
hadirat-Mu. Ku haus dan lapar akan Engkau Yesus. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna to the King of Kings. You are worthy of our Silakan jemaat saja nyanyikan ini. Bagi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyikan sekali lagi untuk Rajamu, katakan. Mari jemaat saja. Kau layak disembah, Engkau yang layak disembah. Kau layak disembah. Tidak ada nama lain pagi hari ini kami agungkan dan kami muliakan selain nama Yesus. Nama di atas segala nama, Allah di atas segala Allah. Yang sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sanggup mengerjakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan saat ini hati kami terangkat menyembah Engkau ya Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang hidup. Menyembah Engkau Allah yang sempurna. Dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tiada habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang luar biasa dalam setiap langkah-langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di tempat masing-masing. Bila kita hitung kebaikan Tuhan, maka saya percaya jari kita tidak akan pernah cukup untuk menghitungnya. Karena Dia terlalu amat banyak memberkati kita. Sehingga saat ini biarlah hati kita berterima kasih. Bukan sekedar beribadah untuk memenuhi ritualitas kekristenan kita. Tetapi membawa hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Membawa hati yang bersuka cita karena pertolongan yang tiada habisnya dalam hidup kita. Saudara, kalau tidak keberatan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan mulai katakan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap peluputan-peluputan yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, keteguhan yang aku hadapi hari ini.
Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi. Arela basyakara. Nyanyikan itu bagi Tuhan saudara. Nyanyikan itu bagi Tuhan saat ini. Katakan, aku muliakan. Haleluya. Sekali lagi jemaat saja tetap katakan, ku nyanyi bagi Engkau. Ku nyanyi Hosana dengan hati yang bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak di. Mari sekali lagi satukan suara kita. Tinggikan Tuhan. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Kami mau katakan, kau layak diserukan. Haleluya, 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 haleluya. Pengurapan-Mu mengalir di ruangan ini dan di tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, tanda hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada penghalang antara kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami rindu mendengarkan pesan-Mu dan perkataan-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Kami akan tersesat, kami tidak akan sesuai kehendak-Mu kalau kami tidak dengar-dengaran akan Engkau. Sehingga berbicaralah Tuhan, Roh Kudus, jamah pikiran kami, hati kami. Sehingga kami bisa menangkap apa yang Engkau katakan kepada kami saat ini ya Bapa. Dan biarlah kami pulang, kami mendapatkan kekuatan dan pengarahan baru dari Tuhan. Dan kami tahu apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami diberkati dan kami siap terima berkat. Yang siap terima berkat bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita pada saat ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat kita, shalom. Haleluya, ada semangat dan sukacita Tuhan di ruangan ini, amin. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Makanya saya selalu mengajak jemaat Tuhan, kalau kita berurusan sama Tuhan, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan kita itu tidak pernah berkati kita setengah-setengah. Amin. Yohanes 10 ayat 10 berkata, bagian B-nya aku datang untuk memberikan engkau hidup. Dan bukan hidup sekedar setengah diberkati, 3/4 diberkati. Bahkan bukan hanya sekedar dia berkata aku datang untuk memberkati. Tetapi dia katakan, aku memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang mau terima kelimpahan katakan amin. Amin. Itu kualitas kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih,
Jangan mau kalau cuma terima setengah-setengah, itu bukan standar kita. Itu bukan bagian kita. Kalau sampai ada anak Tuhan tidak menerima apa yang menjadi janjinya Tuhan, maka kita harus melihat adakah bagian kita yang belum dilakukan. Ingat bahwa firman Tuhan itu terdiri atas perintah dan janji. Janji adalah sesuatu yang akan dilakukan bila perintah dikerjakan. Betul? Matius 6:33 itu ayat kesukaan gereja kita di tempat ini. Isinya apa saudara? Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ada sebab akibat. Akibatnya kalimat terakhir, maka akan ditambahkan kepadamu. Kita amin-amin sama penambahan, betul? Kita amin-amin sama bonus Tuhan. Kita amin-amin sama berkatnya Tuhan. Tapi kemudian kita tanya, loh kok gak ada bonus ya? Kok gak ada berkat ya saya rasakan ya? Kok gak rasa janji Tuhan tergenapi ya dalam hidup kita? Ingat itu sebab akibat. Ada perintah, ada janji. Janji tidak dilakukan kalau perintah tidak dikerjakan. Kalau janji ingin terrealisasi, lihat kalimat perintahnya yang di depan. Bicara apa tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu terlaksana, yang bagian belakang tidak perlu diingatkan karena Tuhan kita bukan pelupa. Amin. Orang tua kita, anak kita bisa lupa sama janjinya. Tapi sekali-kali Allah tidak pernah lupa dengan setiap perkataannya. Sehingga kalau kita melakukan tanpa ditanya-tanya sama Tuhan. Mana? Udah belum? Kapan? Gak usah saudara. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, di dalam Dia segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat yang menjadi bagian kita. Hari ini tema kita bicara tentang diurapi untuk melayani. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat lambang kekristenan salah satunya kan salib. Betul? Salib itu ada tonggak yang vertikal, ada tonggak yang horizontal. Dan itu diartikan yang vertikal adalah hubungan kita kepada Tuhan, yang horizontal adalah hubungan antara kita dengan sesama kita. Salib tidak akan jadi salib kalau ini tidak terformat seperti itu. Salib tidak akan jadi salib kalau cuma tonggak vertikal, saudara, betul? Salib tidak akan jadi salib kalau cuma ada tonggak horizontal. Tapi itu akan disebut salib kalau ada vertikal dan kalau ada horizontal. Nah ini semua dua-duanya saling terkait dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, saya percaya kalau saudara satu-satu saya tanya, Pak, Bu, Bapak Ibu cinta sama Tuhan gak cinta? Betul? Ya apalagi tanyanya di gereja yang tanya pendeta, kan begitu ya saudara ya. Rasanya kita sungkan lah kalau kita bilang, aku gak cinta Tuhan. Nanti orang bilang begini, kalau kamu gak cinta Tuhan ngapain kamu ke gereja, kan begitu ya. Pasti kalau ditanya, Bu, Ci, ya kok cinta sama Tuhan? Gak cinta sama Tuhan. Nah ketika ditanya kan kita baru jawab secara verbal, betul? Cinta sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, cinta sama Tuhan itu arahnya kita vertikal ke atas. Ingat, tidak akan jadi salib kalau belum ada horizontalnya. Nah bukti kita cinta akan Tuhan akan tampak dari apa? Salah satunya akan tampak dari keberadaan kita bersama sesama kita. Betul? Saudara bisa berkata aku rajin ke gereja, saudara bisa berkata aku rajin saat teduh tiap pagi di rumah. Nah orang bisa membuktikan perkataan itu dari mana? Lalu tiba-tiba saudara keluar dari kamar, keluar dari rumah, saudara tonjok orang. Ya, saudara korupsi di kantor. Saudara selingkuh sana sini. Kira-kira orang akan mempertimbangkan gak kalimat kita tadi yang berkata kalau aku cinta Tuhan? Betul? Orang akan bilang begini, masa sih? Katanya dia rajin ke gereja loh. Rajin pelayanan juga lagi. Tapi kok tonjok istri ya? Tapi kok korupsi ya? Tapi kok selingkuh sana sini ya? Oke? Tapi kok kalau bicara kasar ya? Kalau bicara isi perkataannya tidak jadi berkat ya? Orang akan mempertanyakan saudara.
Betul? Tapi tanpa saudara bicara, saudara memberkati orang lain, saudara bicara membangun kepada orang lain, saudara melayani sesama dalam kehidupan saudara, siapapun yang diutus Tuhan kepada saudara. Saudara gak usah bawa Alkitab, gak usah khotbah di mimbar, saudara gak usah sesumbar bilang rajin berdoa dan lain sebagainya. Orang kalau tahu kita Kristen, dia akan berkata, dia pasti punya hubungan yang betul sama Tuhan. Amin. Ya. Makanya saudaraku yang kekasih, khotbah yang keras bukan khotbah perkataan. Oke, saya selalu bilang sama jemaat Tuhan, kalau mau lihat aslinya Pastor Martha jangan di mimbar. Semua yang di mimbar bisa mempesona, betul? Semua yang di YouTube bisa bikin kagum-kagum, saudara. Ya, semua yang di media sosial bisa bikin kita berkata, ha, gitu kan? Jangan dilihat di situ. Lihat salibnya Pastor Martha utuh apa enggak, jangan lihat di mimbar. Lihatnya di kehidupan sehari-hari. Tanya sama anaknya Pastor Martha, tanya sama suaminya Pastor Martha. Saya hadir sama mama saya hari ini. Tanya sama ibunya Pastor Martha. Tanya sama asisten pribadi yang kerja di rumahnya Pastor Martha. Pastor Martha tuh orangnya kayak apa sih? Nah, gitu ya. Makanya khotbah yang keras bukan yang keluar dari perkataan. Khotbah yang keras itu adalah tindakan kita. Yang setuju bilang amin. Ya. Yang keras itu tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Alkitab bilang begini. Coba lihat Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26, Saudara. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya, ini pelacur katanya Alkitab, betul? Yang katanya orang dunia ini perempuan gak baik ini. Ya, sampah masyarakat disingkirin dari sosial. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu lanjutkan kalimatnya Bapak Ibu Saudara. Menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Melakukan sesuatu tidak? Oke. Menjadi berkat buat orang lain tidak? Padahal statusnya pelacur ya, katanya Alkitab ya. Statusnya orang gak baik-baik loh Bapak Ibu. Tapi dia menolong orang lain. Dia memberkati orang lain. Ayatnya yang ke-26, Yakobus tegas berkata sama kita seperti ini. 1, 2, 3, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Iman kita yang excellent, yang kita bilang sebesar biji sesawi, tapi nggak ada realisasinya, nggak ada aktualisasinya terhadap sesama. Alkitab bilang mati loh Bu, mati loh. Kalau mati itu nggak ada nilainya, mati itu nggak ada gunanya, betul? Ya, mati saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita merenungkan hari ini, kalau aku katakan bahwa aku orang beriman, imanku sudah nyata belum dalam perbuatanku? Orang-orang sekelilingku sudah menikmati bukti imanku tidak? Ya, keluargaku sudah menyaksikan realita imanku tidak? Alkitab berkata begini saudara, musuh orang serumah, musuh yang ada dalam kehidupan kita itu yang terdekat adalah orang rumah, betul? Maksudnya bukan kita musuhan sama orang rumah, artinya begini, yang tadi saya katakan, yang lihat aslinya kita tuh orang rumah. Betul? Ya, saya bisa jadi berkat buat banyak orang, ya di luar sana, di berbagai tempat dan lain sebagainya. Cuma sekarang ditanya, orang yang di rumah saya, yang tiap hari lihat muka saya, bahkan suami saya yang tidur satu ranjang sama saya, ngerasain berkatnya enggak bersama saya, kan begitu. Jangan sampai iman tanpa perbuatan menjadi mati. Ya, menjadi mati. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, mumpung ada waktu katanya Alkitab, selagi masih ada hari ini, kan begitu kan ya. Karena kita hidup cuma hari ini loh. Setuju gak? Kemarin udah lewat, betul? Hari Sabtu kemarin udah lewat. Sekarang kita di hari Minggu. Senin udah ada belum? Belum ya. Dan kita juga belum tentu ada besok loh. Setuju gak Bapak Ibu? Makan, lihat yang hadir di sini, coba lihat dulu kiri kanan. Ya, coba perhatiin. Ya, karena kita nggak tahu hari esok seperti apa. Betul?
Iya, makanya Bu, kalau mau sayang anak hari ini, sayang anak sepenuhnya, betul? Terus kalau besok nanti saya hidup hari esok, saya nggak sayang anak, Pastor Marta. Ya enggak, besok kan jadi hari ini lagi, betul? Sayang anak lagi. Karena kita hidup cuma hari ini, hari esok belum tentu. Loh, saya ngalamin keluarga saya tuh meninggalnya unik-unik, saudara. Meninggalnya tuh di luar dugaan. Saya punya opa, sore hari itu mama saya masih ngobrol karena opa saya baru saja memberikan sepatu sekolah buat adik saya masih kecil. Dulu adik saya masih kecil, sekarang adik saya udah gede tadi yang main bass, saudara. Ya udah gede, udah lebih gede dari saya. Ada anak kecil kemarin saya bilang begini, itu adekku. Masa kok adeknya lebih besar, katanya begitu saudara ya. Nah itu dulu adik saya masih kecil, jadi dibeliin sepatu sekolah. Mama saya pulang dari rumah opa saya, malam harinya sekitar jam 6, jam 7, opa saya naik tempat tidur saudara. Lalu kemudian ngadep ke dinding, dan gak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Gak sakit, gak apa loh. Ya, begitu aja. Nah itu salah satu contoh, banyak di keluarga saya yang seperti itu. Oh, mama saya jejeritan saudara, kaget. Kenapa lo baru ngomong tadi? Sehat-sehat aja gitu kan ya, tiba-tiba sudah pulang. Nah kehidupan kita seperti itu kata Alkitab, kayak uap, hari ini ada besok gak ada, betul? Jadi selagi masih ada hari ini, buka telinga, dengar firman Tuhan dan lakukan supaya janji Tuhan terrealisasi. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, selagi masih ada hari ini, ayo kerjakan. Sudah jadi berkat belum buat orang lain? Sudah lakukan sesuatu belum? Ya, supaya orang lain terlayani. Apa sih artinya melayani? Melayani itu membuat orang terpenuhi kebutuhannya. Atau menjadikan orang sampai kepada posisi yang seharusnya. Itu loh melayani. Ya, itu melayani. Oke. Nah, secara cepat saya mau bagikan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita ingin menjadi pelayan yang diurapi dan jadi berkat buat banyak orang, dengar baik ya, pelayanan tidak identik dengan jabatan gereja. Amin. Ya, saya berkali-kali dimanapun saya melayani, saya selalu ingatkan begini. Hamba Tuhan bukan mereka yang pendeta. Bukan cuma mereka yang pendeta. Bukan cuma mereka yang tadi terima tamu dan lain sebagainya. Oh kalau Pastor Marta, Pastor Konrad, ya, Pastor Levina itu hamba Tuhan gitu ya. Enggak saudara, semua kita yang di dalam kehidupan kita ada nama Kristus itu hamba Tuhan. Amin. Jadi kalau kami harus melayani, saudara juga harus melayani kah? Iya. Coba yang hadir di tempat ini bilang kiri kanan, kita harus melayani ya. Nah, harus melayani, oke? Nah, hal yang pertama kalau saudara dan saya mau melayani, kita harus punya apa? Jelas yang tidak bisa ditolak, jelas yang tidak bisa disangkal. Saudara dan saya harus punya kasih. Kita sulit melayani orang lain. Kita sulit jadi berkat buat orang lain kalau nggak punya kasih, Bu, Pak. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat yuk. 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Alkitab bilang apa di sana? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Lalu tidak cemburu. Kemudian tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan apa dikatakan? Tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau orang egois, orang sombong, memikirkan dirinya sendiri, mau menang sendiri, mau kaya sendiri, kira-kira bisa nggak melayani? Susah, betul? Susah. Bahkan sama dirinya sendiri aja pelit, saudara. Ya, dirinya sendiri saja pelit. Kalau sama dirinya sendiri aja pelit, gimana mau berbagi sama orang? Pernah nggak ketemu sama orang, dia nggak miskin, uangnya bahkan banyak, saudara. Tapi kalau pergi ke restoran, dia cari yang paling murah, yang paling kecil, yang paling hemat. Pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Ya. Lihat tuh, sama dirinya sendiri aja pelit loh saudara. Itu kalau beli bubur ayam, gak pakai ayamnya tuh. Terus bilang sama abangnya, gue beli gak pakai ayam ya, buburnya diskon ya.
Kan gue gak pakai ayam katanya gitu. Karena pikirannya yang mahal kan ayamnya kan gitu ya saudara ya. Lihat sama diri sendiri aja pelit. Kalau sama diri sendiri aja pelit, gimana mau beliin orang lain bubur ayam? Betul nggak? Nggak bakalan saudara, susah. Nah lihat, kalau kita ingin jadi pelayan harus punya kasih. Kita nggak egois sama diri kita sendiri, ya. Kita memperhatikan keuntungan orang lain. Nah Yesus kasih tunjuk kita seperti ini. Coba buka Lukas 7. Ada satu kisah di sana, Lukas 7 ayat 11 sampai 14. Sampai 15 ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Dan juga orang banyak menyertai Yesus berbondong-bondong. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Perhatikan kondisinya. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, apa dikatakan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya apa? Jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Ayat terakhir. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan ia mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ini anak satu-satunya, ibunya janda pula saudara. Berarti anak ini harapan keluarga gak? Ya, aset utama si ibu. Dia udah janda gak punya siapa-siapa, anaknya satu mati lagi. Wah itu selesai kayaknya semuanya. Mungkin sambil bawa jenazah si ibu bilang begini, besok siapa yang nimbain aku air? Besok siapa yang bantuin aku masak? Kan begitu ya saudara ya. Lalu Yesus lihat, wah ini ibu kasihan banget, ini anak satu-satunya. Ya, anak permata, meninggal dan lain sebagainya. Yesus tahu persoalannya. Lalu Alkitab berkata apa? Yesus tergerak dengan belas kasihan. Karena tergerak belas kasihan, dia bangkitkan anak itu karena dia tahu anak itu berguna buat sang ibu. Kalau Yesus nggak punya belas kasihan, Yesus akan lewat aja dan mungkin dia akan berkata, masalahmu, aku juga udah punya banyak masalah. Betul? Tapi Yesus punya belas kasihan. Waduh, kalau anak ini nggak ada. Padahal mungkin kalau secara darah, saudara bukan, kerabat bukan, betul? Tapi Yesus punya belas kasihan, anak ini satu-satunya, kalau nggak ada lagi runyam ini ibu. Lihat saudara, belas kasihan. Oke? Hal yang kedua saudara, yang harus kita miliki kalau kita ingin jadi berkat. Ya, coba kita buka 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10, yuk kembali baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara kalau kita melayani memberkati orang lain berarti ada sesuatu yang harus kita berikan enggak sama orang lain? Nah kalau ada sesuatu yang harus kita berikan berarti kita harus punya sesuatu enggak? Iya. Dan saudara dengar baik. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan masing-masing kita sesuatu yang bisa dibagi buat orang lain. Amin. Gak ada orang yang gak punya apa-apa. Ya, hanya mungkin dia gak sadar atau mungkin pelit tadi ekstrimnya. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita ingin jadi berkat, kita harus punya sesuatu dalam diri kita. Nah sesuatu itu apa? Ada orang berkata begini, aku tuh gak kaya loh Pastor Martha, gak punya apa-apa, gimana mau tolong orang? Loh siapa suruh jadi kaya dulu? Gak ada ayatnya. Betul? Apapun yang ada di tangan kita kan begitu saudara. Tuhan tuh kalau bekerja sama anak-anaknya, dia tuh gak cari yang gak ada. Waktu Musa disuruh menyertai orang Israel, kan Tuhan tanya gini, Musa yang di tanganmu apa? Kan gitu kan? Tongkat Tuhan, ya pakai itu tongkat. Tuhan juga gak akan suruh saya jadi berkat buat orang lain dengan sesuatu yang saya gak punya, saudara.
Kalau ditanya, Pastor Marta, apa yang Pastor Marta punya untuk melayani orang lain? Salah satu karunia terbesar saya di dalam Tuhan adalah mengajar, saudara. Itu yang saya punya. Dan itu yang saya kembangkan dan saya lakukan, saudara. Bisa tanya sama orang-orang yang dekat sama saya. Kalau Pastor Marta suruh ngajar, saudara, itu kuat 3 jam, 4 jam kuat, saudara. Ya, karena itu kekuatan saya. Tapi saudara jangan tanya begini, Pastor, resepnya sayur asem apa? Nggak tahu. Kalau makan sayur asem yang enak saya tahu, saudara. Tapi kalau ditanya resepnya sayur asem, aduh jangan tanya saya. Itu bukan kekuatan saya. Oke? Kalau mau tanya seperti itu sama mama saya. Makanya kita kolaborasi, saudara. Saya yang khotbah, beliau yang masak, saya kenyang, saya teriak-teriak, kan begitu kan? Nah itu, saudara bisa lakukan apa? Dulu mama saya sometimes berdiri di mimbar, saudara. Karena beliau pelayanan juga di gereja. Sekarang karena beliau sudah senior, saudaraku yang kekasih, banyak pekerjaan fisik di mimbar yang beliau tidak kerjakan lagi. Nah sekarang apa yang beliau bisa kerjakan? Oh jangan salah, walaupun oma-oma 68 tahun, bawaannya di gadget loh saudara. Ini mama saya kemana-mana mau nyetrika bawa gadget. Nyuci baju bawa gadget. Kita cuma bilang ya hati-hati gak keserika aja tuh gadget kan gitu kan ya. Nah ngapain gadgetnya? Sometimes kalau acara-acara kayak begini di TV gitu ya saudara, di YouTube dan lain sebagainya. Itu tiap pagi mama saya bisa kirim linknya ke orang-orang. Dia gak bisa khotbah. Mungkin yang khotbah anaknya, yang khotbah pendeta lain saudara. Tapi dia kirim linknya ke orang-orang. Pelayanan gak? Memberkati orang gak? Ya, apapun bisa kita kerjakan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk melayani orang lain. Makanya harus punya kekuatan. Nah cek hari ini, kekuatanku itu apa? Kekuatanku menasehati, mari menasehati. Kekuatanku mendoakan orang, mari doakan orang. Kekuatanku memberkati lewat keuangan, mari berkati lewat keuangan. Karena itulah engkau diberkati Tuhan. Amin. Ayo berlomba-lomba selagi masih ada waktu kata Tuhan saudara. Jangan kayak orang kaya dalam Injil Lukas, betul? Wah ini kekayaanku udah banyak, aku mau bangun lumbung biar tambah besar, depositoku tambah banyak. Malam itu mati loh. Betul? Udah kalau mati ada yang dibawa gak sereceh pun? Gak ada loh. Makanya hari ini, kalau nanti saudara pulang, lihat orang tua saudara di rumah, lihat anak pasangan saudara di rumah, lihat siapapun yang saudara temui, apa yang bisa kau berkati bagi mereka, berkati bagi mereka. Amin. Tuhan sudah kasih kekuatan dan kemampuannya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang saya akan bagikan saat ini, saudaraku yang kekasih. Lihat Efesus pasal 5 ayat 5 sampai 7. Efesus pasal 5 ayat 6 maksud saya, Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Yuk kita perhatikan lagi, dikatakan apa di sana? Hai hamba-hamba pelayan bukan? Pelayan ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan apa dikatakan? Segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat terakhir, dan yang dengan apa? Rela menjalankan pelayanannya kepada orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi hal yang ketiga, selain punya kasih, selain harus punya kekuatan dan kemampuan, yang ketiga orang yang diurapi untuk melayani orang lain harus punya kerelaan hati. Ketulusan hati. Ini akan jadi juga sulit saudara kalau kita nggak punya kerelaan hati. Ya, rela hati seperti apa Pastor? Misalnya yang pertama, rela hati kebaikanmu nggak dibales sama orang lain. Betul? Rela hati kalau nggak dibales sudahlah. Ya, rela hati apa lagi? Rela hati kalau udah nolong orang lain dikasih kata terima kasih juga enggak. Pernah nggak saudara punya pengalaman begitu tuh? Udah nolong gitu ya, boro-boro dibalas, terima kasih juga enggak. Ya. Rela
hati apa lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Rela hati udah membantu dengan segenap hati malah dihianati. Betul? Malah dihianati. Orang Jakarta bilang begini pepatahnya, kayak kacang lupa. Nah, kenceng banget ngomongnya Bu. Kenceng banget, kayaknya pengalaman hidup ya. Kalau saya bisa ngomong kenceng, saya juga ngomongnya kenceng saudara. Iya, saya juga punya pengalaman kacang lupa kulit ya kan. Ya udah nolong orang, wah udah segala macam direlakan, kepalanya diinjek kan gitu kan ya. Tapi harus punya kerelaan, kalau enggak maju-maju Pak. Betul, harus punya kerelaan. Lalu kemudian kerelaan apa lagi? Kerelaan kehilangan ya dari keberadaan kita. Saya mau ngomong begini loh saudara, kalau kita sudah kasih sesuatu sama orang, sesuatu itu udah lepas gak dari tangan kita? Sudah lepas, betul? Kalau sudah lepas, itu berarti udah bukan lagi milik kita. Ya sudah, itu miliknya orang, betul? Ya, rela, udah rela. Nah contohnya orang gak rela apa? Nanti kalau ada kesempatan dia ungkit-ungkit. Betul nggak? Suatu kali orang itu nggak bisa nolong kita, kita datang sama dia. Dia akan bilang begini, kemarin ya lu gue tolong ya. Lu tahu nggak kemarin gue sampai pinjam-pinjam duit lo nolongin lu. Sekarang lu nggak bisa tolongin gue. Nah ini udah putus belum tuh dari tangannya? Itu kata orang begini, ngasih tapi ekornya dipegangin. Iya kan? Ngasih tapi ekornya dipegangin itu. Enggak, kalau ngasih itu lepas saudara. Amin. Udah gak usah diungkit-ungkit. Itu gereja ya, udah gua berkati loh. Ratusan juta bahkan. Ya ampun gitu kan ya. Enggak usah udah. Mau kasih ratusan juta, mau kasih berapa. Sudah lepas-lepas saudara. Amin. Rela hati. Toh saya mau tanya, kita bisa memberi itu pemberian kita dari siapa sih? Nah kalau dari Tuhan itu punya kita bukan? Lah iyalah. Bukan punya kita kok ngaku-ngaku. Dapatnya dari Tuhan lewat kita, dikasih lagi ke orang lain. Jadi kalau orang lain gak balas kita, gak ada masalah. Orang itu juga bukan barang kita kok. Barangnya Tuhan, betul? Jadi kalau orang itu gak berterima kasih, seharusnya berhadapannya sama siapa? Iya sama Tuhan. Amin. Urusannya sama Tuhan nanti. Ya, bagian kita hanya menyalurkan apa yang Tuhan kasih lewat kita. Ya. Jadi lihat saudaraku yang kekasih. Rela hati, ya. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara. Ayah saya meninggal 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, hampir 4 tahun saudara. Saudara kami bukan keluarga kaya raya, kami bukan keluarga konglomerat gitu ya. Kami juga hidup dari iman kepada iman. Saudara ayah saya terutama sama dengan ibu saya begitu ya. Itu senangnya nolong orang. Suatu kali saya pernah lihat saudara, beliau baru pulang, baru gajian. Zaman dulu kan cash ya, nggak ada transfer ya saudara. Jadi kalau pulang itu bawa kantong coklat, map coklat itu tahu ya. Kan kita udah tahu nih papa baru gajian. Nggak lama kemudian saudaranya main ke rumah kami saudara. Perlu bantuan, itu gajinya bisa dikasih loh. Itu nggak 1-2 orang saudara. Papa saya begitu, sama anak buahnya, papa saya kerja saudara. Sama pelayan-pelayan di gereja, itu kayak begitu perilakunya. Sometimes menjadi sebuah kenyataan, apa yang dibantu sama papa saya itu bisa lebih kaya dari papa saya hidupnya. Papa saya sampai meninggal gak punya rumah saudara. Ya, tapi orang-orang yang ditolong, itu rumahnya bisa besar-besar, punya tanah dan lain sebagainya. Seperti itu. Kadang-kadang hati kecil kita bilang begini, aduh papa nolong tapi kok begitu gitu ya. Dan lain sebagainya, tapi papa saya orangnya begitu, nolong aja. Dan dia nolong dengan apa yang dia punya. Saya sudah menikah saudara, saya mau pelayanan kemana aja, kalau papa saya bisa, itu papa saya yang nganterin saya. Sampai suatu hari orang tegur dia begini, nama papa saya Pak Markus saudara. Pak, kan anaknya udah menikah, kenapa masih dianterin? Loh, ya biarin aja. Selama saya masih bisa nganterin dia, ya saya mau nganterin ya saya bisa aja. Jadi dia nganterin saya saudara, karena saya dan suami biasanya pisah pelayanan. Papa saya nganterin, karena itu yang dia bisa. Dia bilang saya khotbah gak pinter.
Saya nggak bisa lakukan banyak hal di mimbar. Yang saya bisa lakukan adalah nyupirin anak saya khotbah kemana-mana. Ya itu yang papa saya lakukan dan kerjakan. Dan saudaraku yang kekasih, ketika beliau hidup, kita nggak lihat kayaknya ada pembalasan. Nggak ada saudara, dihianati iya banyak. Tetapi waktu beliau sakit saudara, kita nggak berharap beliau sakit jadi pastinya mendadak bagi kita. Itu biayanya besar sekali. 1 tahun beliau dirawat di rumah sakit bolak-balik keluar masuk saudara. Kami 3 bersaudara udah gak punya uang sama sekali. Dan biaya papa besar sekali. Tapi saudara tahu bahwa yang namanya bantuan itu tidak pernah berhenti mengalir memberkati dia. Sampai dia meninggal uang kami habis dari bantuan-bantuan itu. Sampai saya gak tahu jenazah ini mau saya taruh di rumah duka mana. Saya gak tahu saudara. Karena kami gak punya uang lagi. Sampai suami saya bilang begini, ini gimana sudah ditanya suster, mau diarahkan kemana jenazah ini. Akhirnya saya berkata begini, oke, kita pesan rumah duka itu, kita bawa papa ke sana. Kalau kemarin Tuhan tolong, maka sekarang Tuhan juga akan tolong. Papa saya dibawa ke rumah duka itu saudara. Dan malam pertama, satu komunitas datangi saya dan mereka berkata begini, sampai penguburan, seluruh biayanya kami yang tanggung. Saudaraku yang kekasih, kami gak berhutang dalam kehidupan papa saya. Bahkan kami masih menikmati sisanya dari apa yang diberikan orang kepada papa saya sejak sakit sampai meninggal. Jadi saya mau berkata begini, apapun yang kau lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kau tidak melihat pembalasannya hari ini, tapi anak cucumu akan menikmatinya. Amin. Engkau tidak melihatnya, tapi Tuhan itu tidak pernah salah mencatat segala sesuatunya. Amin. Sehingga mari lakukan bagian kita. Berkat di surga menanti setiap kita. Amin. Kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang ingin hidupnya dipakai Tuhan katakan, ini aku Tuhan. Pakai aku dalam sisa usiaku. Dalam sepanjang perjalananku. Untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat saja katakan, ujilah aku. Katakan, cobalah. Minta hati kita diselidiki hari ini ya. Mataku tertuju padamu. Yang mau jadi berkat pasti cinta Tuhan. Yuk katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Katakan, jadikan aku berkat ya Tuhan. Selalu dekat padamu. Amin, amin, amin. Menikmati kehadiranmu. Mari sembah Tuhan dan rasakan berkatnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Sekali lagi katakan, ku nyanyi. Mau jadi berkat buat orang lain, angkat tangan kananmu siang hari ini. Tuhan, kami gak punya apa-apa. Dan kami gak bisa apa-apa. Kecuali Tuhan memberkati kami. Kecuali Tuhan memampukan kami. Dan kalau kami minta untuk hidup kami dipakai sebagai suratan yang terbuka, kami tahu Tuhan gak akan tahan-tahan. Tuhan gak akan menolak, Tuhan pasti memberkati kami. Kami mengangkat tangan, jadikan kami utusan-utusan Kristus. Jadikan kami suratan yang terbuka, hidup kami jadi berkat buat banyak orang.
orang lain merasakan hadirat Tuhan lewat hidup kami. Dengan apapun yang kau titipkan di tangan kami, mulai hari ini tanpa tunda-tunda lagi, kami mau melangkah Tuhan. Kami mau melangkah, kami mau mengerjakan apa yang kau taruh di hati kami. Dan kami akan menyaksikan bahwa setiap perkataan Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Kekuatan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah ya Tuhan. Sehingga segala yang difirmankan Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Kami siap menjadi berkat, kami siap untuk diurapi dan melayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, bersama-sama katakan. Ya buat Tuhan sehari ini. Haleluya. Tuhan Yesus perlindungan kita. Amin. Tuhan Yesus yang menyertai langkah kita. Apapun yang terjadi di luar pintu sana, kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya dan memberikan kita semua yang di ruangan ini dan Anda yang ada di rumah damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, serukan dengan suara nyaring.